ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ini semua jadi sebab kebaikan untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka bagi mereka fidyah ta'amu miskin, dengan membayar fidyah atau memberi ganti dengan memberi makan orang miskin. Saat ayat ini turun, diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, setelah ayat ini turun, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa berat berpuasa, yang merasa susah, yang merasa enggak kuat untuk berpuasa, maka mereka kemudian membatalkan puasa mereka dan memberi makan orang miskin, menjadikan batalnya puasa mereka itu dibayar dengan fidyah. Ini terlepas daripada mereka itu safar ataupun sakit. Artinya dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan tidak safar, para sahabat Nabi SAW ketika mereka merasa berat, mungkin karena pekerjaan dan hal yang lain, ketika mereka merasa berat untuk melaksanakan puasa, maka kemudian mereka membayar fidyah. Enggak harus mereka jadi musafir, enggak harus mereka jadi sakit, tapi saat merasa berat dalam berpuasa, tinggal dibayar fidyahnya dan enggak perlu lagi untuk mengqadha. Ini terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Baru kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Ayat berikutnya daripada surat tersebut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya kan? Setelah turun ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk dan terdapat juga keterangan-keterangan daripada petunjuk tersebut dan Al-Furqan. Barang siapa yang menemui atau menyaksikan bulan tersebut, kata Allah, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, maridan aw ala safarin, yang mereka sakit atau mereka dalam keadaan safar, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah diganti di hari yang lain atau diqadha di hari yang lain. Nah, setelah ayat ini turun, maka dijelaskan bahwasanya mengganti dengan fidyah atau membayar fidyah, memberi makan orang miskin, maka tetap bagi orang-orang tua, syaikhun kabir, untuk orang-orang yang tua yang memang mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Maka itu menjadi aturan mereka yang nggak mampu seperti ini, atau orang yang sakit yang nggak mungkin lagi diharapkan kesembuhannya, maka orang-orang yang seperti ini mereka tetap membayar fidyah. Akan tetapi bagi mereka yang tidak berpuasa dengan sebab safar, dengan sebab mereka sakit, atau dengan sebab yang lainnya daripada hal-hal yang membolehkan untuk membayar fidyah, maka kemudian mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhar, mereka harus bayar di hari yang lain. Mereka harus membayar qadha daripada puasa yang mereka tinggalkan itu pada hari yang lain. Artinya Al-Quran ini turun berkaitan dengan hukum ini bertahap. Asalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya siapa saja yang nggak mampu untuk puasa, yang berat untuk puasa, bayar fidyah, selesai. Saya misalnya nggak kuat puasa,
hari panas, kerja berat di luar misalnya, susah untuk puasa, maka apa yang harus saya lakukan? Bayar fidyah, selesai, nggak pakai utang. Awal. Lalu kemudian setelah turun ayat yang kedua syahrul Ramadan dan seterusnya, maka untuk orang-orang yang membayar fidyah hanya berlaku kepada wa'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tua yang nggak mampu untuk berat untuk melaksanakan Ramadan. Dan ini dijelaskan oleh ahli tafsir dari kalangan sahabat adalah orang-orang tua yang memang susah untuk mereka berpuasa. Tapi bagi mereka yang masih kuat, bagi mereka yang tidak termasuk dua golongan atau golongan di atas, maka mereka tetap harus mengganti Ramadannya yang mereka tinggalkan di hari-hari yang lain. Nah, ini aturan di dalam Islam. Karena Islam itu biasanya, Pak, kalau berkaitan dengan hukum yang menjadi aturan di setempat pada saat itu, biasanya mereka melakukannya, Islam menjalankannya secara bertahap. Seperti minum khamr. Minum khamr itu jadi kebiasaan orang Arab pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamr itu bertahap. Asalnya khamr cuma dijelaskan khamr itu nggak baik. Setelah itu khamr itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian boleh minum khamr, seolah-olah boleh minum khamr, tapi kalau sholat, kalau orang yang minum khamr nggak boleh ikut sholat. Jadi mereka yang mau minum khamr mikir-mikir, maghrib hendak minum khamr, bisa-bisa kayaknya sembahyang isya kada kawa. Jadi akhirnya minum khamrnya kapan? Ya minum khamrnya nanti habis isya, waktunya panjang sampai subuh. Baru yang ketiga kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Artinya bertahap. Demikian pula puasa ini tadi, bertahap Allah Subhanahu wa taala mengaturkan bagi diri kita. Dan dari ayat di atas maka jelas bahwasanya hukum akhir daripada ini semua, fidyah itu hanya berlaku kepada orang-orang yang memang nggak mampu untuk puasa karena tua, karena sakit yang nggak mungkin sembuh. Sedangkan bagi siapa selain daripada mereka ini yang meninggalkan puasa, maka wajib bagi mereka untuk membayar qadha atau mengganti puasa yang mereka tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain. Kemudian berkaitan dengan masalah qadha dan fidyah ini tadi, yang sering atau menjadi permasalahan di masyarakat, yang sering ditanyakan juga adalah yang berkaitan dengan para wanita yang hamil dan wanita-wanita yang menyusui. Seperti apa keadaan mereka ini? Artinya ketika mereka hamil terkadang mereka nggak kuat untuk puasa, terkadang ketika mereka menyusui mereka susah untuk berpuasa. Maka dalam kaitannya dengan pembahasan seperti apa kedudukan wanita yang hamil dan juga wanita yang dalam keadaan menyusui, maka para ulama menjelaskan. Tapi sayangnya para ulama menjelaskan masalah ini kemudian mereka berselisih pendapat. Artinya tidak dalam satu perkataan, tidak dalam satu kesimpulan, tidak. Tapi ada sedikitnya 5 pendapat di dalam masalah ini. Artinya ada 5 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya bagi mereka itu qadha. Artinya orang yang hamil, orang yang menyusui ketika masuk bulan Ramadan lalu mereka nggak bisa untuk berpuasa Ramadan dengan sebab hamilnya, dengan sebab menyusuinya, maka bagi mereka ini qadha di hari-hari yang lain. Nah, ini berdasarkan keumuman ayat yang menyebutkan tadi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ya kan? Artinya yang sakit atau safar maka mereka kemudian diperintahkan untuk membayarnya di hari yang lain. Orang yang hamil dan orang yang menyusui dikiaskan sebagai orang yang sakit. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Apakah Abu Hanifah bersendiri dalam masalah ini? Tidak. Abu Hanifah mempunyai salafnya. Siapa salafnya Abu Hanifah rahimahullahu taala? Salaf beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib yang kemudian diambil oleh Abu Hanifah lalu dicatatkan atau dimasukkan dalam pendapatnya madhab Hambali. Apa dalil mereka? Dalil mereka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfa salat was-shauma wa 'anil hubla wal murdi'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau menghapuskan, mendiskon untuk orang-orang yang sedang safar nisfas shalah was-shaum. Allah itu mendiskon bagi orang yang sedang safar itu sholatnya separuh.
4 rakaat jadi 2 rakaat. 2 rakaat jadi, oh kalau ya pindah hendak jadi 1 ya, kalau sholat witir kita subuh-subuh sholat witir didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassaum, dan Allah juga menghilangkan kewajiban untuk musafir juga tidak usah puasa, atau boleh untuk mereka tidak puasa. Lalu Nabi juga mengatakan wa'anil hubla wal murdi', dan juga bagi orang yang hubla, yang hamil, dan juga murdi'. Murdi' itu orang yang menyusui. Artinya Allah menghilangkan untuk musafir setengah sholat, menghilangkan untuk mereka puasa, dan juga bagi orang yang hamil serta orang yang menyusui. Nah ini dihilangkan maksudnya. Artinya boleh bagi mereka untuk tidak puasa ketika mereka memang tidak mampu untuk puasa. Wa alaihima al-qadha. Dan untuk mereka berdua ini, orang yang hamil dan orang yang menyusui, maka bagi mereka itu qadha di hari-hari yang lain. Nah ini pendapat dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian dibawakan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Artinya Nabi menyamakan dalam hadis ini, Nabi menyamakan antara orang hamil dan menyusui itu dengan musafir. Maka kewajiban atas musafir ketika mereka meninggalkan puasa, yakni harus mengqadhanya, maka itu pun jatuh kepada orang-orang yang hamil dan juga orang-orang yang menyusui. Nah ini pendapat pertama yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hanifah bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya jika dengan puasa tersebut mereka khawatir atas dirinya. Seperti apa khawatir atas dirinya? Mungkin seorang ibu yang menyusui, dia akan berpikiran nanti susu saya ini keluarnya sedikit, nanti saya jadi sakit. Yang hamil mengatakan mungkin saya jadi nggak kuat. Dia khawatir atas dirinya. Maka kata para ulama, dengan diqadha, lalu dia tidak puasa, khawatir atas dirinya, kalau saya nanti sakit, kalau saya nanti seperti ini, kalau saya nanti seperti ini. Maka orang yang seperti ini ketika mereka meninggalkan puasa, ibu hamil dan ibu yang menyusui ini cukup bagi mereka untuk membayar puasanya dengan qadha di hari yang lain. Akan tetapi kata para ulama, jika dia khawatir atas anaknya yang ada di dalam janin, dalam perutnya, saya kalau puasa anak saya ini jadinya bayi saya mungkin bisa keguguran, bayi saya mungkin bisa kurang sehat, bayi saya bisa seperti ini menurut dokter dan segala macam. Atau kalau saya misalnya kalau saya misalnya puasa, maka mungkin kualitas air susu ibunya akan menurun, anak saya jadi seperti ini, jadi ini. Yang dikhawatirkan adalah anaknya. Maka kata para ulama, orang yang seperti ini menggantinya dengan qadha juga dengan membayar fidyah. Ada 2 perkara yang dibayar karena dia takut kepada bayinya, maka qadha dan fidyah. Nah pendapat ini dikemukakan oleh siapa? Apakah pendapat asing? Tidak, ini pendapat para ulama dari kalangan mazhab, dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, juga dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan juga dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Dan riwayat ini berasal dari pendapatnya salaf juga. Siapa salaf mereka ketika berpendapat seperti ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Umar? Persis seperti di atas. Kata Ibnu Umar dalam riwayat yang dijelaskan bahwasanya orang yang hamil tadi, maka kalau dia takut terhadap dirinya, maka dia qadha. Tapi kalau dia takut atas janinnya, maka dia harus qadha dan membayar fidyah. Artinya ada kalangan salafus saleh yang mengatakan seperti ini. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah bagi mereka fidyah, tidak perlu membayar qadhanya, nggak perlu, cukup dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin untuk setiap harinya, atau untuk setiap 1 kali puasa yang ditinggalkan, memberi makan 1 orang miskin. Artinya ngasih makannya 1 kali, ngasih makan orang miskin 1 kali. Ini pendapat ketiga. Siapa yang mengatakan pendapat ketiga ini? Ini juga pendapat dari kalangan salafus saleh. Yang berpendapat seperti ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan salah satu pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau. Artinya Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, yang terkenal ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah bahwasanya Ibnu Abbas ini punya anak atau punya budak perempuan. Yang budak perempuannya Ibnu Abbas ini hamil. Setelah hamil dia merasa berat dalam hamilnya, lalu dia berkata kepada Ibnu Abbas,
Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, anti bimanzilatil lati tutiquhu. Engkau ini seperti orang yang gak mampu, yang berat untukmu berpuasa, wahai budak perempuan. Karena engkau hamil, engkau seperti orang yang berat untuk melakukan puasa. Fa'alaikil fida, maka hendaklah engkau membayar fida atau fidyah. Hendaklah engkau membayar pengganti, engkau membayar penebus. Wala qada'a alaiki, dan engkau tidak perlu, kata Ibnu Abbas, untuk membayar qada. Nah, dari riwayat ini artinya para ulama menghukumi perkataan Ibnu Abbas ini dihukumi marfu' karena dia memahaminya berdasarkan as-sunnah, berdasarkan pada saat itu, dan gak ada sahabat yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga dalil lain adalah satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini punya anak perempuannya itu hamil. Setelah anak perempuannya hamil, lalu di bulan Ramadan itu anak perempuannya ini merasa sangat haus. Lalu dia berkata kepada bapaknya ulama, Ibnu Umar ulama dari kalangan sahabat, berkata kepada bapaknya, bagaimana bapak, ini saya kok dalam keadaan yang seperti ini. Maka dikatakan fa'amaraha Ibnu Umar an tira wa tut'ima an kulli yaumin miskina. Maka kemudian Ibnu Umar menyuruh anak perempuannya itu untuk berbuka. Ya sudah, kalau ikam kehausan buka saja, ujar Ibnu Umar. Wa tut'ima an kulli yaumin miskina, dan untuk setiap hari yang engkau tinggalkan engkau kasih makan orang miskin, kata Ibnu Umar. Artinya tiga pendapat ini adalah pendapat dari kalangan salafus saleh yang dibawakan oleh para ulama. Ada pendapat keempat ini pecahan dari pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti apa pendapat yang keempat ini? Pendapat keempat ini mengatakan qada buat orang yang hamil, dan qada dan fidyah untuk orang yang menyusui. Artinya kalau orang hamil saja cukup qada, tapi kalau orang itu menyusui maka qada dan fidyah. Ini pendapat pecahan daripada pendapatnya ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah. Ada pendapat kelima. Nah, pendapat kelima ini setengah-setengah aneh, Pak. Anehnya apa? Ini pendapatnya Zahiri, ya kan? Orang-orang Zahiri dari kalangan orang-orang letterlek. Nah, biasanya orang Zahiri ini kalau bicara mana dalilnya mana. Kalau ada dalil ya sudah diumpati seperti apa dalil, ya itulah yang diikuti. Kalau misalnya nggak ada dalilnya, nggak pakai kias-kiasan, nggak ada pakai. Pokoknya harus letterlek ada dalilnya. Kalau kada ada dalilnya berarti kada usah. Ini orang-orang Zahiri. Apa kata Ibnu Hazm? Orang yang hamil dan orang yang menyusui ketika mereka itu tidak berpuasa, maka kada pakai qada dan kada pakai fidyah, bebas ya. Kalau kenapa Ibnu Hazm mengatakan bahwa perintah qada, perintah fidyah di dalam Al-Qur'an itu jelas, kata beliau, untuk orang-orang tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Sedangkan perintah untuk itu fidyah, kata beliau. Sedangkan orang-orang yang diperintahkan untuk membayar qada adalah wa fa in kana maridun aw 'ala safar, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang melakukan safar. Sedangkan orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia nggak puasa, kata Ibnu Hazm, mereka ini akan membahayakan diri mereka sendiri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bahayakan diri kalian sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian masukkan diri kalian itu ke dalam kebinasaan. Menjaga diri daripada kebinasaan diri itu hukumnya wajib, kata beliau. Sedangkan untuk tidak puasa ini boleh, maka dikalahkan. Jadi nggak masalah. Ibu hamil, orang hamil nggak usah, pokoknya kalau nggak puasa sudah kada pakai bayar-bayaran, kada pakai. Atau menyusui kalau kada puasa ya sudah nggak pakai bayar-bayaran. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Nah, kita yang orang awam saja melihatnya pina aneh pendapat ini. Tapi inilah khazanah daripada keilmuan kaum muslimin. Meskipun pendapat ini aneh, tetap disampaikan sebagai pengetahuan bagi diri kita. Maka tersisa 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, dan pendapat ketiga. Nah, 3 pendapat ini ada di kalangan salafus saleh. Artinya pendapat dari kalangan salafus saleh.
ulama-ulama berpendapat dengan mengambil pendapat tersebut dari kalangan salafus saleh. Ada yang dari Ali bin Abi Thalib, ada yang dari Ibnu Umar, ada yang dari Ibnu Abbas. Maka seperti apa sikap kita? Maka dua pendapat berikutnya nggak perlu kita lihat, misalnya 3 pendapat ini saja. Seperti apa sikap kita ketika berhadapan dengan masalah ini? Ya 3 pendapat ini saja kita ambil. Mana bagi kita yang menenteramkan hati kita? Kalau saya pribadi, saya ikut pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi istri saya itu kalau hamil, pian besi istri kalau istri pian yang dulu pernah hamil misalnya, maka kalau saya maka itu cuma saya bayarkan fidyahnya. Ketika dia menyusui, itu pun juga saya bayarkan fidyahnya tanpa pernah melakukan qadha. Tapi ada orang di masyarakat kita yang karena kebanyakan di masyarakat kita ini kan madhab Syafi'i, Pak. Kebanyakan masyarakat kita ini kan mengikuti madhab Syafi'i. Maka kemudian mereka mengatakan tidak boleh, harus qadha dengan juga atau qadha dengan membayar fidyah. Maka apakah ini benar? Ini pun benar karena ada salafus salehnya. Ya kan? Karena ada salafus saleh, yakni Ibnu Umar yang mengatakan seperti ini. Ada imamnya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Artinya ini pendapat yang boleh bagi kita untuk memilihnya. Ada keluasan di dalam masalah ini untuk kita memilihnya. Asal kalau yang mau milih pendapat kelima ini yang agak berat ya loh Pak. Kada berganti-gantian nih, himung ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui ini. Seneng enggak pakai kodok-kodokan, enggak pakai fidyah-fidyahan. Nah ini berkaitan dengan fidyah. Artinya ada 3 pendapat yang kuat yang berdasarkan pendapat salafus saleh yang dikemukakan oleh para imam. Lalu kemudian muncul lagi pertanyaan, seorang ibu ketika setelah mereka itu di bulan Ramadan mereka dalam keadaan hamil, lalu kemudian di 6 bulan setelah Ramadan dia melahirkan, lalu masuk di dalam bulan Ramadan, sebelum 6 bulan sebelum Ramadan dia dalam keadaan menyusui, ya kan? Bulan Ramadan misalnya hamil 3 bulan, setelah Ramadan 3 bulan kemudian 6 bulan kemudian setelah Ramadan dia melahirkan. Setelah itu dia menyusui, dalam keadaan menyusui mungkin menyusui 2 tahun, ketemu 6 bulan ketemu Ramadan lagi, ya kan? Dia nggak mampu untuk membayar qadha-nya. Nah, seperti ini seperti apa kata para ulama? Maka para ulama menjelaskan, orang yang tidak bayar qadha Ramadannya sampai datang Ramadan yang baru itu tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, orang tersebut memang dia terhalang mempunyai uzur dan dia nggak mampu untuk puasa. Seperti tadi Pak, hamil 3 bulan di saat Ramadan, 6 bulan kemudian, berarti pertengahan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain dia melahirkan. Tambah nifas 1 bulan, 7 bulan setelah Ramadan. Yang tersisa berapa? Tersisa cuma 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan itu dia menyusui anaknya. Masuk Ramadan dia tidak bisa membayar Ramadannya dengan qadha. Maka kata para ulama, orang yang seperti ini dia membayar qadha-nya nanti kalau dia memang sudah selesai urusannya. Jadi meskipun Ramadannya kelewatan nggak masalah, tetap dibayar. Yang kedua keadaannya, orang itu nggak punya udzur, orang itu nggak punya alasan, orang ini nggak punya halangan untuk melaksanakan qadha, tapi dia tidak bayar qadha. Nggak ada masalah bagi dia, tapi dia nggak mau bayar puasanya, dia tetap dalam keadaan nggak mau bayar puasa yang terhutang tadi. Datang Ramadan yang baru, maka kata para ulama, orang yang seperti ini berdosa. Apa menebusnya? Menebusnya kata kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan cara menebusnya adalah dengan membayar qadha plus ditambah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya di dalam meninggalkan pembayaran puasanya yang dia terhutang di dalamnya. Nah ini penjelasan para ulama berkaitan dengan qadha Ramadan dan juga fidyah bagi orang-orang yang hamil dan juga wanita-wanita yang hamil dan juga wanita-wanita yang menyusui. Karena perkara ini sering sekali ditanyakan, perkara ini sering sekali menjadi permasalahan dan mereka kadang-kadang bingung mau ikut yang mana, ikut yang pendapat bayar qadha dan bayar fidyah atau qadha saja atau fidyah saja. Maka tiga-tiganya ada salafus salehnya. Jadi mau ambil yang mana saja, insya Allah itu adalah pendapat yang didukung oleh penjelasan para ahli ilmu dan juga didukung oleh pendapat salafus saleh. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.